Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Badlul Mal fi Talabil Ilmi. Bab al-ilmu hayatul qulub. Ilmu itu adalah kehidupan bagi hati. Maksud dari bab ini, penulis akan membawakan hadis dan keterangan dari para ulama bahwasanya ilmu tersebut merupakan roh bagi hati seseorang, sumber kehidupan bagi hati seorang insan. Tanpa ilmu, hati dia akan mati. Maka dengan ilmu, hatinya akan hidup. Disebutkan di sini dalil an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau mengatakan, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaisil katsir asaba ardon. Permisalan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya, minal huda wal ilmi, berupa petunjuk dan ilmu. Minal huda wal ilmi, min di situ kira-kira min apa? Murojaah dulu kita. Nasin. Kira-kira min di situ min apalah? Minal huda wal ilmi. Apa makna min di situ? Hah? Apakah min yang bermakna tabi'iyah atau min yang bermakna bayaniyah? Taufik. Wallahu alam. Siapa lagi mau ditanya nih? Syu'bah. Min di sini adalah min al-bayaniyah, bukan min yang bermakna tabi'idiyah. Kalau tabi'idiyah itu kalau diganti dengan lafadz ba'dun, maknanya mustaqim. Kalau ini diganti dengan makna lafadz ba'dun, itu tidak mustaqim makna, tidak lurus. Misalkan, mathalu ma ba'athani Allahu bihi ba'dul huda wal ilmi. Tidak seperti itu, ya. Justru apa yang dibawa oleh Allah, dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengannya itu keseluruhan, baik hidayah ataupun ilmu, semuanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diumpamakan seperti air hujan. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Permisalan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala utus aku dengannya, berupa hidayah dan ilmu, kama salil ghaith, seperti permisalan al-ghaith. Ghaith itu hujan yang bermanfaat. Asaba ardhon, yang menyirami, membasahi tanah. Fakana minha naqiyah, maka dari bagian tanah tadi ada yang namanya naqiyah, jenis tanah yang dikenal dengan naqiyah. Jenis tanah yang bagaimana ini? Qabilatil ma, jenis tanah yang qabilatil ma, bisa menerima air. Fa'an batatil kala, dan bisa menumbuhkan tanaman. Wal ushbal katsir, dan rumput-rumputan yang sangat banyak.
permisalan hidayah, ilmu, wahyu yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ibarat hujan. Ada keserupaan dengan hujan. Hujan itu bisa menghidupkan apa? Bumi yang gersang kan? Bisa menghidupkan tanaman yang layu, yang ingin mati. Dengan turun hujan itu bisa hidup segar. Demikianlah permisalan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ibarat hujan bisa menghidupkan hati seseorang. Demikianlah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dia akan menghidupkan hati yang mati. Sekasar apapun seseorang, sekeras apapun tabiat seseorang, dengan ilmu bisa menjadi lunak. Wa kanat minha ajadib, dan dari bagian tanah tadi ada yang jenisnya ajadib. Jenis tanah istilahnya ajadib. Ajadib itu yang bagaimana? Amsakatil ma fanafa'allahu bihan nas, yaitu tanah yang bisa menampung air. Fanafa'allahu bihan nas, orang-orang pun bisa mengambil kemanfaatan dengan tanah tadi. Fasyaribu wasaqau wazar'u, mereka bisa minum. Wasaqau, bisa mereka pakai untuk menyirami atau memberi minum hewan-hewan ternak mereka. Wazar'u, mereka bisa pakai untuk cocok tanam. Wa asabat minha ta'ifatun ukhra, dan hujan tadi juga membasahi bagian tanah yang lain. Innamah hiya qi'an, yang disebut dengan qi'an. Jadi tadi ada tanah yang namanya naqiyah, ardun thayyibah, ada tanah yang disebut dengan ajadib, ada tanah yang disebut dengan qi'an. Qi'an ini tadi la tumsiku ma'an wa la tumbitu kalaan. Qi'an ini la tumsiku ma'an, tidak bisa menampung air. Wala tunbitu kalaan, juga tidak menumbuhkan tanaman. Jadi kalau ada air hujan lewat baik, ya, jalan gitu. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Kata Rasul, demikianlah permisalan orang yang mau belajar agama Allah, mau memahami agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, lalu dia mendapatkan kemanfaatan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya. Fa'alima wa 'allama, dia belajar, wa 'allama, dia ajarkan. Dua jenis, yang pertama jenis tanah tadi, tanah yang baik. Jenis yang terakhir itu yang tidak memberikan manfaat. Ada hujan lewat begitu saja. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika rasan, dan demikianlah juga permisalan orang yang tidak mau ngangkat kepala terhadap apa yang aku Subhanahu wa taala diutus dengannya. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Jadi ada dua golongan di sini. Golongan pertama, golongan yang mau menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, mau menerima ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dua golongan ini tadi, yang pertama adalah golongan yang mereka bisa mengambil ilmu dan juga mereka memberikan manfaat untuk orang lain. Dia ngambil ilmu dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Golongan yang kedua, dia mendapatkan ilmu, tapi kemanfaatan itu tadi adalah terbatas, ya, pada diri dia pribadi. Difahami? Ya. Makanya di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada orang yang dia
dapat ilmu, ya, ibarat tanah tadi, bisa menumbuhkan tanaman, walau isbal katsir, dalam artian dia orang yang menerima wahyu dan mengamalkan. Nah, di sana ada yang lebih baik lagi, dia memberikan kemanfaatan untuk orang lain lagi. Dia belajar, dia amalkan, dan dia dakwahkan. Di sana ada golongan yang kalau istilah bahasa kita Palembangnya teka. Tahu teka? Ya, bebal. Ini yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, engkau berikan peringatan, engkau berikan nasihat, mereka tidak akan mau beriman. Itulah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti permisalan orang yang tidak mau mengangkat kepala menerima wahyu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Battal, berkata Al-Imam Ibnu Battal dalam Sahih Bukhari. Al-Imam Ibnu Battal punya kitab namanya Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan fihi, pada hadis ini, annahu la yaqbalu ma anzalallahu minal huda wad din. Lihat faedah dari Ibnu Battal yang antum ingat baik-baik. Pada hadis ini bahwasannya orang tersebut, kata Ibnu Battal, tidak bisa menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan minal huda wad din, berupa petunjuk dan agama ini tadi, tidak mau diterima sama dia. Illa man kana qalbuhu naqiyan minal isyraq wasyak, kecuali orang-orang yang hatinya bersih dari kesyirikan dan keraguan. Maknanya apa? Tidak akan bisa menerima wahyu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak akan bisa menerima ilmu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, baik Al-Quran ataupun Sunnah, melainkan man kana qalbuhu naqiyan, melainkan orang yang hatinya bersih. Bersih dari apa? Dari syirik, wasyak, dan keraguan. Fallati qabilatil ilma wal huda, maka hati-hati yang bisa menerima ilmu dan petunjuk itu, maknanya hati umat manusia yang bisa menerima ilmu dan petunjuk, kal ardil muta'attisha ilaihi, bagaikan tanah yang cepat menyerap air. Al-ard al-muta'attisyah. Muta'attish itu dari atas, haus, cepat nyerap dia. Faya tantafi'u bihi, sehingga hati tadi dengan ilmu, dengan hidayah, tantafi'u bihi, dia bisa mengambil kemanfaatan. Fatahya fatanbutu, sehingga hati tadi bisa hidup, fatan butuh, bisa tumbuh. Itu gambaran tanah tadi ya, bisa menerima tanah tadi bisa menerima air tadi, bisa hidup, bisa tumbuh, bisa ngambil manfaatan. Fakadzalika hadhil qulub al-bari'ah minasyak wasyirki. Demikianlah hati yang selamat dari keraguan dan kesyirikan, al-muta'attisyah ila ma'alimid al-huda wad din, yang sangat haus kepada simbol-simbol petunjuk dan agama ini. Idza wa'at al-ilm hayat bihi, apabila hati tersebut bisa menyerap ilmu, bisa menampung ilmu, wa'aya itu menampung, hayat bihi, maka hati tadi akan hidup dengan ilmu. Fa'amilat, maka hati tadi akan beramal. Wa anbatat, dan bisa menghidupkan bima tahya bihi armaqun nas al-muhtajin ila mithli ma kanatil qulub al-wa'iyah tahtaju ilaihi. Maka hati-hati tadi tidak semata-mata dia bisa hidup dan beramal, tapi dia bisa menumbuhkan, ya. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan perkara-perkara yang bisa menyebabkan
umat manusia, armak itu orang-orang yang hendak mati, ya. Bisa menghidupkan orang-orang yang hendak mati, al-muhtajin, yang butuh, ila mithli ma kanatil qulub al-wa'iyah, yang butuh kepada seperti apa yang ditampung oleh hati tadi, tahtaju ilaihi, yang dia butuhkan. Maknanya, orang yang mau menerima ilmu wahyu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, selain hatinya akan hidup, dia juga bisa menghidupkan, gitu loh, menghidupkan umat manusia yang akan mati hatinya. Contoh, para ulama, mereka tidak semata-mata hidup dengan ilmu dan amal pada mereka, tapi ilmu yang ada pada mereka bisa menghidupkan umat manusia yang berada pada jurang kesesatan, yang berada pada jurang kebinasaan. Berapa banyak orang mendapatkan hidayah tatkala dia bergelimang dengan maksiat, bergelimang dengan kebid'ahan, kesyirikan dan syubhat syahwat, hidup hatinya dengan apa? Dengan bimbingan para ulama. Kemudian waqala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim, fakama annahu la hayata lil ardi illa bil matar, fakadzalika la hayata lil qalbi illa bil ilmi. Maka sebagaimana tidak ada kehidupan bagi tanah tadi melainkan dengan hujan, fakadzalika, maka demikian juga la hayata lil qalbi illa bil ilmi, tidak ada kehidupan bagi hati melainkan dengan ilmu. Kalau hatinya antum pengen hidup, ya dengan ilmu. Itu yang dinyatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Hati seseorang akan bisa hidup dengan ilmu. Tidak mungkin hati seseorang akan hidup kalau tanpa ada ilmu terlebih dahulu. Kenapa? Dikarenakan ilmu yang akan nanti menghidupkan hatinya, tatkala hatinya hidup akan membuahkan amalan, bahkan berdampak pada orang lain manfaatnya tadi. Wa fil Muwatta, disebutkan dalam kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya ikhwan, Al-Muwatta ini karya Imam Malik rahimahullah ta'ala, kitab yang tebalnya cuma segini, ya, dengan banyak riwayat, namun kitab yang luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala jaga sampai sekarang, merupakan bentuk realisasi insyaallah ta'ala dari keikhlasan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi dulu Imam Malik rahimahullah pernah menyusun kitab namanya Al-Muwatta, kumpulan hadis. Pada masa itu banyak kitab-kitab yang lain, di antaranya ada Muwatta Ibnu Abi Dzi'bin. Orang-orang bilang, Imam Malik, untuk apa engkau buat kitab, nyusun kitab Muwatta seperti ini? Masih banyak kitab-kitab Muwatta yang lain, kalau bahasa kitanya nanti kalah saingan, ya. Namun Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau tetap percaya diri, ya. Beliau mengatakan, maka lillahi yabqa, maka lillah yabqa, sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah maka akan kekal. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Anda bacakan konteks Arabnya. Disebutkan oleh di buku yang kita miliki ini tadi, Al-Mukhlakhas An-Nafis, oleh Syekh Muhammad Ba Musa. Beliau menyebutkan tatkala Imam Malik rahimahullah ta'ala menyusun buku Muwatta Imam Malik tadi, para ulama kota Madinah juga membuat kitab-kitab menyusun buku Al-Muwatta'at. Lalu ada yang mengatakan kepada Imam Malik, qad syarakaka an-nas fi mithli hadhi tasnif, sungguh telah banyak orang ikut andil membuat buku seperti ini Imam Malik, ya. Falima tukallif hadzal qadar nafsak, kenapa engkau membebani dirimu, sudah banyak yang lain, ya, nanti tidak laku. Bahasa kitanya seperti ini. Qala Imam Malik mengatakan, ituni biha
Angzuruha. Kemudian kata Imam Malik, coba lihat, bawakan kepadaku kitab-kitab tersebut. Falamma nadhara fiha, tatkala Imam Malik melihat ke sekian banyak buku-buku Muwatta yang ada, Imam Malik mengomentari, mengatakan, asa ya'lamu, mudah-mudahan nanti mereka akan tahu, ayya amalin waqa'a liwajhillahi ta'ala, mudah-mudahan nanti orang-orang tahu dewek, bahasa kitanya, mana yang bukunya ditulis karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Walam yabqa li muwatta'at al-akharin ismun wala rasmun, dan tidak tersisa pun sedikit pun buku-buku Muwatta yang lain, baik namanya ataupun tulisannya, illa ma yuzkar min Muwatta ibni Abi Dhi'bin, kecuali yang disebutkan oleh para ulama berupa Muwatta ibnu Abi Dhi'bin. Wa amma Muwatta Malik fahuwa makhdum tawaifil anam. Adapun Muwatta Imam Malik itu dikhidmat oleh sekian banyak para ulama. Wa bidha'atil ijtihad li ulama'il Islam, dan merupakan bidha'ah, bekal ulama ijtihad kaum muslimin. Wal qabul bi qadrin niyyah. Kata Syekh Muhammad Bamusa menukilkan dari Siddiq Hasan Khan, wal qabul bi qadrin niyyah, diterimanya oleh umat itu sesuai dengan kadar niat yang ada. Itu yang berkaitan dengan Muwatta Imam Malik rahimahullah taala. Sehingga muncul ucapan yang masyhur di kalangan para ulama ketika itu, Imam Malik pernah mengatakan, maka nalillahi yabqa, sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah yabqa, pasti akan kekal. Dari sini ya ikhwan, sebenarnya al-muhim yang kita tuntut dalam dakwah ini tadi, ketika antum mengajar, ketika antum berdakwah, ketika antum buat pondok pesantren, ketika antum beraktivitas, kuncinya satu. Kalau antum pengen awet, maka jaga keikhlasan lillahi ta'ala. Kalau tidak lillahi ta'ala, walaupun di belakangnya antum ada masa yang banyak, maaf istilahnya, antum dinaungi, bahkan mungkin jangankan cuma yang menaungi antum cuma sekedar legalitas yayasan, legalitas pemerintah sekalipun, kalau seandainya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan sirna. Yakinlah, maka lillahi yabqa, sesuatu yang karena Allah pasti akan kekal. Ya, akan kekal. Sama belajar juga sama. Orang menuntut ilmu kalau lillahi ta'ala maka akan kekal. Namun kalau dia menuntut ilmu bukan karena Allah, balik, kabur. Ya, kabur. Qala Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, wa fil Muwatta, disebutkan dalam kitab Al-Muwatta, qala Luqman li ibnihi, berkata Luqman kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, kata Luqman Al-Hakim, jalisil ulama, duduklah bersama para ulama, wazahimhum birukbataika, dan ngumpullah bersama mereka, ya, muzahamah, desak-desakanlah dengan para ulama di majelisnya para ulama, birukbataika, dengan kedua lututmu. Maksudnya apa? Muzahamalah engkau, duduk berdesak-desakan di majelisnya para ulama dengan modal kedua lutut, duduk ya kawan. Ini poin penting juga yang anak ingatkan kepada antum semua dan diri anak pribadi dan untuk anak-anak kita. Kalau ingin anaknya antum menjadi seorang alim minal ulama, kuncinya harus duduk majelis, di majelis ilmu. Tidak bisa belajar cuma jarak jauh, walaupun ya dia belajar dengan 10 guru. Ya, yang zaman sekarang kan bisa kuliah online, pelajaran online. Ya, misalkan dia ikut pelajaran di Saudi Arabia, ikut pelajaran di negeri Yaman, tapi via online, tidak akan mencetak para ulama. Ya,
Kenapa? Dikarenakan keberkahan di majelis ilmu itu tidak bisa didapatkan di via online. Kata Luqman Al-Hakim, fa inna Allah Ta'ala yuhyil qulubal mayyitah binuril hikmah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya akan menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil arda biwabil al-matar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah, bumi dengan guyuran hujan. Walihada fa innal arda tahtaju ilal matar fi ba'dil awqat. Demikianlah sesungguhnya bumi itu butuh kepada hujan pada sebagian waktu. Ya, pada sebagian waktu bumi butuh hujan, butuh dibasahi dengan hujan. Fa idza tataba 'alayha ihtajat ila inqita'ihi. Apabila terus menerus hujan tadi membasahi bumi, tanah, maka bumi akan butuh kepada putus dari hujan. Maksudnya kalau sering dibasahi terus bumi, kalau bumi ya dibasahi terus, ada waktunya bumi ini butuh dikeringkan. Sebab kalau hujan terus banjir, ya enggak? Itu kalau tanah. Kata Ibnu Qayyim, itu gambarannya tanah. Wa amal ilmu, adapun ilmu ini tadi, ilmu fayuhtaju ilaihi bi'adadil anfasi. Adapun ilmu itu dibutuhkan sesuai dengan atau sebanyak hitungan nafas. Antum semakin banyak antum bernapas, semakin banyak juga kita membutuhkan ilmu. Wala taziduhu kathratu illa salahan wa naf'an. Dan banyaknya ilmu itu tadi tidak akan menambah, melainkan apa? Kebaikan dan manfaat. Sehingga maknanya apa? Semakin banyak orang berilmu, semakin banyak ilmu yang dia dapatkan, maka akan semakin banyak kebaikan dan kemanfaatan yang akan dia raih. Tidak rugi sih orang memiliki ilmu. Kemudian bab yang berikutnya, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dibandingkan harta. Ilmu lebih baik dibandingkan harta. Mungkin untuk kita ya ikhwan, untuk sekelas-kelas kita santri penuntut ilmu ini tadi, mungkin kita mikir ya, kita dalam kehidupan mungkin kekurangan, mungkin menurut kita harta itu lebih baik dibandingkan ilmu, ya enggak? Enak sih, ya. Mungkin yang dangkal kita, yang kita sekarang ini mungkin pikiran kita harta itu jauh lebih baik, enak. Kalau punya banyak duit bisa beli itu, beli ini, ya. Yang bujang bisa nikah, kita nolak. Yang sudah punya istri nambah lagi, ya. Yang belum punya, yang motornya pecah spakbor ganti motor, ya. Yang belum punya motor, ya Ibnu bisa beli motor kan? Itu gambaran kita sekarang ini. Tapi lihat orang yang ngerti mana ilmu, mana harta. Qala Ali ibn Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib li Kumail ibn Ziyad, dia berkata kepada Kumail bin Ziyad, al ilmu khairun minal mal. Kumail bin Ziyad, Kumail, Kamilun, Kumailun. Wah, bagus lah kan? Kumail. Al ilmu khairun minal mal. Boleh lah antum punya nama anak, satu Kamil, satu Kamal, satu Kumail. Ya enggak? Kamal, Kumail, Kamil. Al ilmu khairun minal mal. Kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu jauh lebih baik dibandingkan harta. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau ilmu yang akan menjagamu. Adapun harta, engkau akan menjaga harta. Itu perbandingannya. Antum kalau punya ilmu inilah menjaga kita dari perkara-perkara dosa. Ada barang
punya orang ya, tinggal di pinggir jalan, orangnya nggak ada. Antum kalau punya ilmu tahu di dosa, nggak berani kan ngambil kan, karena ilmu tadi. Contoh yang lain, ada orang belanja ya, misalkan Mas Haji, antum ada orang misalkan belanja gaduh-gaduh, dia ini ngasih duit 100.000, lupa dengan kembalian, langsung pergi. Orang yang punya ilmu, dia tahu ini kesalahan, ini dosa, dipanggilnya, balikin. Kalau yang tidak punya ilmu, alhamdulillah, itu tadi kan rezeki dari Allah SWT. Fa inna ma huwa rizqun saqahu la ilaihi, katanya tadi. Ya nah, ini tadi ilmu tadi mencegah kita, melindungi kita. Almal tankusuhu an-nafaqah, harta itu berkurang dengan sebab nafkah. Kalau kita belanjakan, harta kita berkurang apa enggak? Ya afan, berkurang kan? Berkurang. Antum punya duit 100.000, antum belikan telok sekilo 25.000, sisa 75. Berkurang enggak? Berkurang dengan nafkah. Entah antum kasihkan ke istri, kasihkan anak jajan, intinya berkurang. Wal ilmu yazku alal infak. Sedangkan ilmu yazku, zaka yazku itu berkembang, yanmu artinya berkembang tatkala diinfakkan, tatkala diberikan. Benar apa enggak? Contoh ya, ilmu itu kalau dikasihkan ke orang lain, diajarkan ke orang lain, akan semakin kokoh ilmunya antum. Antum baru hatam buku misalkan Ajurmiyah, antum ajarkan ke orang lain, apakah setelah mengajar Ajurmiyah jadi ngeheng? Karena mau tanya, antum yang buka pelajaran, Nasihin, Derli, siapa lagi? Firhan. Antum merasa enggak ketika antum mengajar, ya, dilatih mengajar, antum melatih untuk mengajar, kalau antum semakin kokoh ilmunya antum tadi, berkembang dia tatkala diajarkan. Berbeda antum duit semakin banyak antum keluarkan, ngasih jajan anak, ngasih jajan istri, akan berkurang di dunia, maksudnya di dunia. Adapun di akhirat tidak akan berkurang sedikit pun, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatul alim dinun yudanu. Mencintai seorang alim adalah agama yang perlu diyakini, yang kita beragama dengannya, yudan, yang diyakini. Itu juga ya termasuk perkara yang disyariatkan, yaitu mahabbatul alim, mencintai para ulama. Dan itu bagian perkara mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah ma ahabbahullah, mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Para ulama mencintai hamba-hambanya yang saleh. Kita juga dianjurkan untuk mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang nyata adalah para sahabat. Ya, para sahabat, sesuatu yang wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat. Mereka adalah para ulama umat ini tadi. Orang yang pertama kali perantara kita dengan Rasul alaihi salatu wassalam dalam hal ilmu adalah para sahabat, dan seluruh para sahabat adalah pembawa ilmu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan wa hubbus sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassadu. Madhabku, keyakinanku adalah hubbus sahabah, mencintai seluruh sahabat. Demikian juga para ulama. Taksibuhu ta'a fi hayatihi, kecintaan kepada para ulama, kepada alim tadi bisa menimbulkan ketaatan di masa hidupnya. Wa jamil ahdutsa
ba'da wafatihi. Ya. Dan dengan ilmu tadi, ya, dia akan mendapatkan sebutan-sebutan yang indah setelah wafat, kenangan-kenangan yang indah. Ya benar. Orang kalau punya ilmu setelah wafatnya, dia akan tetap dikenang, akan disebut, akan ada hasil-hasil yang baik. Wa manfaatul mal tazulu bizawalihi. Kemanfaatan harta itu akan hilang dengan hilangnya harta. Wal ilmu hakimun, ilmu adalah hakim. Wal mal mahkumun alaih, sedangkan harta adalah sesuatu yang akan dihukumi. Antum lihat ilmu setelah matinya para ulama, apakah hilang penyebutannya? Tidak hilang, tetap ada. Bahkan disebut dengan sebutan yang indah. Al-Allamah, Al-Imam, Syekhul Islam, Al-Muhaddits, Al-Faqih, Fulan bin Fulan, Al-Bari, Al-Mutabahhir. Ya nah. Itu para ulama. Sudah mati kan mereka? Sudah mati, sudah wafat. Ilmu tadi masih hidup. Kalau harta, antum punya banyak harta, kebakaran, hilang seluruh harta antum, maka hilang juga antum disebut, tidak lagi disebut sebagai orang yang kaya. Ya benar. Kemudian kata Al-Imam atau kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu adalah hakim, ilmu yang menjadi pemutus perkara. Harta sesuatu yang diputuskan. Matat khuzanul amwal wa hum ahya. Para khuzanul amwal, khuzan itu orang-orang yang nyimpan harta. Kalau bahasa sekarang mungkin para hartawan. Nah, sudah mati para hartawan itu, wahum ahya, dalam keadaan mereka masih hidup. Orang banyak harta, walaupun dia hidup di tengah-tengah umat manusia, namun kehidupan dia punah begitu saja. Wal ulama baqun ma baqiyad dahr. Para ulama akan tetap ada selama alam semesta masih ada. Kenapa? Masih akan disebut oleh umat. Selagi masih ada yang mengkaji Sahih Bukhari, maka Imam Bukhari tidak akan dilupakan oleh umat ini tadi. Ya benar. Contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selagi masih ada yang mengkaji hadis, maka nama Abu Hurairah akan tetap dikenang oleh umat. A'yanuhum mafqudah. A'yan, person-person mereka para ulama tadi sudah hilang. Maksudnya zat-zatnya mereka itu sudah hilang di alam semesta ini tadi. Wa amsaluhum fil qulub maujudah. Namun yang semisal-semisal mereka itu masih tetap ada di hati umat manusia. Zatnya, jasad mereka sudah tidak ada lagi. Namun ilmu mereka, nama mereka masih tetap ada di hati umat. Ya. Qala Abu Ja'far At-Tahawi, berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Imam At-Tahawi, dia menceritakan, kuntu inda Ahmad ibni Abi Imran, aku dulu berada di samping Ahmad bin Abi Imran. Famarra bina rajulun min bani dunya, lalu melintas di hadapan kami seseorang dari pengikut dunia. Min bani dunya, bahasanya bani dunia, anaknya dunia, ya. Maksudnya tuh pikiran hidupnya dunia terus. Fanadhartu ilaihi wa syughiltu bihi amma kuntu fi minal mudzakarah. Kata Abu Ja'far At-Tahawi, aku pun melihat ke dia. Mungkin ya, kalau zaman dulu kan mungkin kendaraan mewah lah. Zaman sekarang ini mungkin pakaian necis. Ini Abu Ja'far At-Tahawi lagi mudzakarah, nongkrong depan masjid. Allah alam ya. Ya, enggak, ini contoh permisalan anak ya, misalkan antum lagi nongkrong di situ, tiba-tiba ada yang lewat pakai motor sport, kacamata gayanya kan. Lagi murojaah, terpelonco. Urung setoran ini tadi. Itu gambarnya tadi. Ini Abu Ja'far At-Tahawi lagi mudzakarah dengan Abu Imran
tiba-tiba ada seseorang min bani dunya, ya, ahlu dunia lewat. Kata Abu Ja'far At-Tahawi, fa nadhartu ilaihi, aku pun melihat ke dia. Wa syughiltu bihi amma kuntu fi minal mudzakarah, aku pun tersibukkan dengan sebab dia tadi dari aktivitasku mudzakarah. Faqala li, kata si Ahmad bin Abi Imran, ka'anni bika qad fakkarta fima u'tiya hadzal rajulu minad dunya. Nampaknya, ya, yang kulihat ini nampaknya engkau ini sedang memikirkan tentang perkara-perkara yang orang ini mendapatkan perkara dunia tadi. Maksudnya, caknya kau ini kepikiran pengen cak dia, Qultu lahu na'am, kata Abu Ja'far At-Tahawi, iya. Tergambar? Siapa yang? Ibnu lagi nongkrong sama Taufik. Tiba-tiba lewat ada wong pakai motor sport, ya kan? Wah, pas lihat ngelamun lah Taufik sama Ibnu ini tadi. Nah, padahal lagi setoran sama Syarif. Gambarnya seperti itulah. Kata si Ahmad bin Abi Imran, nampaknya engkau ini Abu Ja'far sedang mikirkan dia tadi. Caknya pengen seperti dia tadi. Kata Abu Ja'far, na'am. Azan dulu, sudah azan baru dilanjut lagi. Kita lanjutkan. Kata Ahmad ibnu Abi Imran, beliau mengatakan, hal adulluka ala khallatin, maukah aku tunjukkan engkau akan suatu khallah namanya khoslah, suatu tabiat, suatu gambaran. Halaka, apakah mau engkau ayyuhawwilallahu ilaika ma indahu minal mal? Apakah engkau mau kalau Allah Subhanahu wa taala merubah posisi yang ada pada dia berupa harta tersebut pada dirimu? Wa yuhawwilu ilaihi ma indaka minal ilmi, kemudian Allah ubah sesuatu yang ada pada dirimu kepada dia berupa ilmu yang ada ini. Diajak berpikir oleh Ahmad bin Abi Imran, Abu Ja'far, aku kasih gambaran, mau enggak? Gimana kalau seandainya engkau berubah jadi kaya, sedangkan ilmumu pindah ke dia? Kata Ahmad bin Abi Imran, fata'ishu anta ghaniyan jahilan, engkau hidup kaya tapi bodoh. Wa ya'ishu huwa aliman faqiran, dia laki-laki tadi hidup dalam keadaan fakir tapi alim, dia berilmu. Ini gambaran yang pernah ditanyakan Mas Ujang. Miskin berilmu, kaya atau gimana Mas Ujang? Miskin berilmu, kaya bodoh, itu nah, ternyata ada salafnya Mas. Itu ya, pertanyaan pernah ditujukan ya. Sebenarnya kalau pengennya gini Mas, kaya berilmu sebenarnya ya, itu tadi. Tapi kalau tidak ada pilihan lagi, ya maka seperti ini gambarannya. Fakultu, kata Abu Ja'far, ma akhtar, aku tidak mau milih ayyuhawwilallahu ma indi minal ilmi ila ma indah. Aku tidak mau memilih Allah Subhanahu wa taala balik apa yang ada padaku berupa ilmu itu kepada dia. Fal ilmu ghina bila mal, kata Abu Ja'far, ilmu itu adalah kekayaan yang dimiliki tanpa menggunakan harta. Wa izzun bila asyirah,
kemuliaan, ya, tanpa dengan menggunakan asyirah, kerabat, nasab. Wa sultanun bila rijalin, kekuasaan dengan tanpa pengawal. Itulah ilmu. Ya, ini gambarannya tadi. Dan benar, dengan ilmu antum akan merasa kaya. Orang yang punya ilmu, ya, betul-betul berilmu, ya, betul-betul dia punya ilmu yang bermanfaat, dia tidak akan tamak terhadap dunia. Akan muncul pada hatinya qanaah. Sudah, mana yang datang dia nikmati, sehingga timbul rasa kaya pada dia. Cobalah gambaran sekarang ini, gambaran yang sekarang ini tadi. Untuk antum yang ada di dalam ini, yang khusus yang nginap di dalam ini. Anda tanya untuk antum, Nasin, Dafah, antum berdua, Syarif bertiga, antum yang di dalam, Idil berempat. Jawab dengan jujur. Antum, karena antum cuma di dalam ini tadi, antum merasa cukup dan kaya enggak kira-kira? Jawab dengan jujur, Be. Karena antum tidak ada yang antum mau butuh duit banyak, malam minggu antum juga tidak pacaran, tidak kata cewek, ya enggak? Mau butuh motor sport juga tidak kemana-mana dalam inilah, ya enggak? Apalagi mau kemana-mana tuh kan intinya butuh duit kan. Sedangkan antum mencukupkan dengan ilmu. Yang antum pikir saat ini cuma makan, belajar. Itulah gambaran. Membuat antum kaya, tidak butuh terhadap dunia tadi. Sampai-sampai antum bingung, antum punya duit aja bingung mau diapain duitnya. Ya enggak? Kebutuhan antum itu paling kebutuhan pribadi, makan, minum, mandi, buku. Antum punya duit pun bingung. Ya ada apa? Saat ini kalau antum ada duit 2 juta, bingung antum kira-kira untuk apa duit ini tadi. Ya enggak? Mau beli iPhone misalkan, juga antum bukan orang yang tipenya untuk pamer-pamer iPhone, handphone biasa pun cukup. Ya enggak? Ya enggak, Dil? Itu tadi. Antum kepikir enggak kira-kira kalau duit itu bingung untuk diapui duit ini tadi? Ya enggak? Ada masanya antum, ketika antum sudah merasa pada posisi seperti itu, berarti antum sudah kaya. Itulah kuncinya. Orang kaya itu ketika memiliki harta, dia tidak butuh terhadap harta ini tadi. Kira-kira untuk apa duit ini tadi? Itulah menunjukkan dia kaya. Kalau orang yang selalu mencari, berarti dia belum kaya, walaupun duitnya banyak. Dia dulu punya duit, punya dia rekening 50 juta, tapi masih dipikir sama dia untuk mencari 100 juta. Ada yang ingin dia beli. Kaya kah orang ini? Jawabannya enggak. Yang namanya al-ghina, ghina itu kaya, enggak butuh terhadap dunia lagi, menunjukkan dia sudah kaya. Antum lihat, para raja dikatakan kaya karena semuanya dia miliki. Butuh enggak dia? Dia enggak butuh karena dia punya semua. Allah SWT disebut al-ghani, dikarenakan Allah SWT maha kaya, enggak butuh terhadap segala sesuatu. Tatkala antum berada pada posisi tidak butuh, berarti antum sudah kaya. Nah, sifat perangai tidak butuh terhadap sesuatu, perangai dasarnya, sifat dasarnya adalah al-qanaah, merasa cukup, merasa puas. Ya sudah puas, sudah cukup. Itu tadi. Makanya kata beliau, fal ilmu ghinan bila malin. Ilmu itu kekayaan yang didasari tanpa menggunakan harta. Betul-betul. Makanya sebagian para ulama mereka mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi la jaladuna alaihim la jaladuna alaihi bisuyuf. Kalau seandainya raja dan para pangeran-pangeran itu tahu tentang apa yang kita berada padanya sekarang ini, mereka akan merebutnya walaupun dengan pedang-pedang mereka. Lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisuyuf.
Kalau seandainya raja dan para raja itu tahu tentang nikmat yang kita berada padanya sekarang ini, mereka akan merebutnya dengan menggunakan pedang-pedang mereka. Betul-betul plong antum kalau antum punya ilmu, nyaman jalan kehidupannya tadi. Tapi kalau antum tidak punya ilmu, sudah sumpek. Yang di pikiran di benak antum buntu sepanjangan. Enggak Usman? Buntu terus. Tapi kalau antum punya ilmu, ya sudah, akan timbul rasa qanaah, timbul rasa syukur. Itu kan semuanya dengan ilmu. Zaman sekarang ikhwan, ya. Kalau kita punya ilmu tentang bagaimana kehidupan para ulama salaf, kita saat ini sedang berada pada nikmat yang sangat kaya. Antum bisa bayang bagaimana kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam yang disebutkan dari Abu Hurairah, Aisyah menceritakan Rasul itu tidak punya makanan kecuali kurma dan air putih. Nah, bayangkanlah. Pernah suatu malam disebutkan dalam Sahih Muslim. Jadi suatu malam ada tamu. Dia datang kepada Rasul ingin minta makanan lah bahasanya. Ini orang kelelahan, kecapean. Kemudian Rasul mengatakan kepada salah seorang istrinya, hal indaki ta'am, punya makanan enggak? Ada sesuatu enggak? Kata sebagian istri Rasul, ma indana illa ma, kita enggak punya apa-apa kecuali air putih. Satu istri tanya yang sebelahnya lagi. Seluruh istri Rasul jawabannya, ma indana illa ma, kita tidak punya apa-apa kecuali air. Kemudian Rasul menyatakan ke hadapan para sahabatnya, man yudayyif hadzal rajul rahimahullah, siapa yang mau menjamu laki-laki ini, semoga Allah berikan rahmat kepada dia. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor, dia mengatakan, ana ya Rasulullah, aku siap menjamunya ya Rasulullah. Langsung dia bergegas pulang ke rumahnya. Dia bilang ke istrinya, ada makanan enggak? Kata istrinya, ma indana ta'am illa qut sibyani, kita enggak punya makanan kecuali makanan jatah anak kita. Bayangkan, kata istrinya, kita tidak punya makanan kecuali makanan jatah anak, makanan budak kecil. Kata suaminya, buat, adonkan makanan tadi, buatkan, nanti ku panggil tamu. Dipanggillah tamu tersebut. Kata suaminya bilang ke istrinya, nanti kalau datang, ya, kalau datang tamu, kamu suguhkan makanan. Ketika kita duduk dekat dia, ketika dia mau makan, matikan lampu. Atfi'i as-siraj, matikan lampu. Akhirnya istrinya tadi, ketika tamu tadi ingin makan, istrinya mematikan lampu. Kemudian dia ini tadi pura-pura makan. Jadi tamu tadi makan, dianya tadi pura-pura makan. Nah, dalam keadaan anaknya tadi, ya, kata suaminya, tolong anak kita tadi dihibur dulu, ya, supaya dia ndak ngerengek-ngerengek pengen makanan. Intinya makanan tadi dihidangkan, jatah anaknya tadi, mereka pura-pura makan, kan lampu mati. Antum tergambar lah, mungkin ikut-ikut ngunyah, padahal nggak ada yang dimakan. Esok pagi dia datang ke Rasul, kemudian Rasul mengatakan, Rasul dapat wahyu. Rasul mengatakan dalam sebagian riwayat, ajiba rabbuka min soni'ikuma fil lailah. Itu sebagian riwayat. Ini hadis dibawakan oleh para ulama di mana kira-kira? Di Lumatul I'tiqad, ya. Di Lumatul I'tiqad Wasithiyah pada pembahasan sifatul ajab. Dalam riwayat yang lain, dhahika rabbukuma, ya, Rabbmu tertawa, min sani'ikuma, dari tindakan kalian berdua terhadap tamu kalian semalam itu. Nah, turun ayat
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain dibanding diri mereka dalam keadaan mereka sedang membutuhkan. Antum lihat kisah ini tadi dalam Sahih Muslim atau dilihat di kitab tafsir berkaitan dengan ayat wa yu'thiru ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bayangkan antum kehidupan mereka. Antum kalau punya ilmu tentang kehidupan salaf, sudah kayalah itu. Ya enggak Mas Ujang? Nampaknya kita belum pernah sih ada tamu makanan anak yang kita sajikan. Ya enggak? Ada tamu sudah tinggal ajak, enggak ada makanan, tinggal diajak ke warung. Iya enggak? Sudah di rumah ada masak nasi. Kita makan di luar, Bay. Masih makan di luar. Kalau ini enggak ada yang dimakan. Kita bisa bayangkan. Lihat lagi. Ini contoh terhadap tamu ya, kehidupan sahabat. Kehidupan Rasul. Bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam pernah suatu malam. Ini Rasul ya, ikhwan. Ya. Suatu malam beliau keluar dalam keadaan lapar. Antum kalau keluar malam-malam, kalaupun lapar ya, antum keluar mungkin antum nyari jualan ya kan? Walaupun dak kati di Lembung Gajah, ke arah pasar, arah terminal dia. Ya dah, kati arah terminal dia ngota dikit, arah Ampera mungkin masih ada yang buka. Kalaupun ya ke dapur itu tadi kan masak dewe. Ini Rasul keluar malam-malam, di rumah tidak ada makanan. Tiba-tiba ketemu dengan Abu Bakar, ketemu dengan Umar. Rasul nanya kepada mereka berdua, kenapa mereka keluar malam-malam? Katanya mereka, al-ju' ya Rasulullah, kami lapar. Kemudian Rasul mengatakan, wallahi, sungguh demi Allah, ya, alladzi akhrajani huwallazi akhrajakuma, yang mengeluarkan aku malam ini adalah yang mengeluarkan kalian. Maksudnya sama, kita malam ini tiga-tiganya lagi kelaparan. Pergilah ringkasnya mereka bertiga mendatangi rumah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Kemudian ketika itu suaminya tidak ada. Dia bilang, mana si fulan? Si fulan tidak ada. Ketika pulang suaminya dilihat ada Rasul. Akhirnya suaminya langsung ngambil setandan kurma, memerahkan susu, kemudian langsung disembelihkan kambing. Kata Rasul, hati-hati, jangan pilih yang hamil, tapi cari yang tidak hamil. Disembelihkan, dikasih makan susu, makan kurma, makan daging malam itu. Bayangkan, Rasul pernah kelaparan. Ya, kehidupannya tadi. Antum kalau seandainya melihat kehidupan mereka, itu luar biasa. Bersyukur gitu tadi. Itu yang membuat kita kaya, merasa puas dengan harta yang ada pada kita. Kisah yang lain, ada seorang sahabat, dia menceritakan Utbah bin Ghazwan. Dia menceritakan, dulu kami ya 7 orang. Dia mengatakan, ra'aituni sab'atin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat diriku ketika itu salah satu dari 7 orang yang bersama Rasul. Ya. Na'kulu waraq asyajar hatta qarihat ashdaquna. Kami bertujuh itu makan daun pohon-pohonan sampai gusi-gusi kami ini berdarah. Kata yang dimakan, Mas, makan daun. Antum kalau baca buku kisah-kisah yang seperti ini, sudah akan muncul rasa kaya yang ada pada kita. Rumah, ya, kondisi rumah misalkan yang kita kecil, mungil, mungkin kalau dibandingkan rumahnya Rasul alaihi salatu wasallam sangat jauh. Nah, inilah yang membuat seseorang tadi dengan ilmu dia akan kaya tanpa harta. Kalau ternyata memang dia kaya dengan harta tersebut, dia akan menjadi orang yang al-ghani syakirun, kaya lagi bersyukur. Wa izzun bila ashir, kata beliau Abu Ja'far At-Tahawi, izzun bila ashirah, ilmu itu adalah kemuliaan tanpa menggunakan kerabat.
Orang ini kadang kita itu ya teranggap di masyarakat kalau kita punya kerabat besar, keluarga besar, orang segan. Oh, ini ponakannya Ajalin, itu kan kerabat besar. Wah, ini ponaknya Pak Gub, ini ponaknya wali kota. Tapi dengan ilmu, walaupun antum tidak punya kerabat di situ, antum akan mulia, ya. Wa sultanun bila rijal. Kalau ini jelas kekuasaan, jadi pemimpin, jadi penguasa tanpa pengawal. Itu tadi. Itu dengan ilmu, ya ikhwan. Sehingga tidak ada ruginya seseorang mempelajari agama Allah SWT, belajar ilmu syar'i. Ya. Makanya bagi kita sebagai orang tua, jangan merasa minder tatkala melihat anak kita cuman belajar di pondok pesantren. Tidak usah dikhawatirkan. Sebagian kita kadang mengkhawatirkan rezeki anak. Nanti kalau kamu di pondok pesantren, nak, nanti miskin kamu, mau makan apa? Memang orang yang di kampus universitas juga kaya-kaya? Enggak juga. Maaf istilahnya tuh, yang susah cari pekerjaan dengan pendidikan sarjana juga banyak. Iya enggak? Sangat banyak. Kumpulkan, antum cari, antum kumpulkan yang sarjana S1. Ya, pengangguran banyak apa enggak? Banyak. Hafal Al-Quran 30 juz, enggak usah 30 lah, 20 juz baiklah, separuh baiklah, nah separuh. Enggak usah lah pakai istilahnya ada sanad, ada ijazah. Enggak kata ijazah, ada kata sanad. Bacaannya bagus, hafal Al-Quran 30 juz, carikan pengangguran. Ya, nganggur itu maksudnya tidak ketika hawi. Ya dah, akan dibutuhkan. Antum lihat yang dicari imam masjid, hafal Al-Quran, dicari pengajar, ya enggak? Lebih banyak yang dicari itu orang-orang yang hafal Al-Quranul Karim. Kebanyakan pondok pesantren saat ini di sekian banyak pondok pesantren itu pun pengajarnya masih banyak yang dah hafal Al-Quran. Ya enggak? Banyak. Tidak setiap yang ngajar-ngajar di pondok pesantren itu hafal Al-Quran. Guru-guru tahfidzul Quran menunjukkan masih sedikit. Sesuatu yang tatkala seseorang memuliakan Al-Quran, maka Allah SWT tidak akan menghinakan dia di dunia ini tadi. Antum lihat di antara kemuliaan Allah SWT menjaga seseorang yang memuliakan ilmu, memuliakan Al-Quranul Karim. Ya, dikatakan oleh para ulama, man qara Al-Quran mutti'a bi aqlihi. Siapa yang menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran, mutti'a bi aqlihi. Allah akan jaga masa tuanya, akalnya tadi. Ya. Di antaranya tidak dibuat pikun, ya, akan kuat ingatannya tadi. Jadi tidak ada rugi ya ikhwan bagi kita semua untuk mendidik anak-anak kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau orang yang bejat, ahlul ma'asi, bergelimang dengan dosa, tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Tentu orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang penuh dengan ketaatan akan lebih lagi. Itu hiburan dulu kita dinasihati oleh Syekh Abdurrahman rahimahullah taala. Kata beliau, "Ya akhi, antum datang ke Yaman ke sini dalam tujuan untuk menuntut ilmu." Karena sebagian orang yang berkeluarga ketika itu banyak yang fakir, banyak yang tidak punya bekal. Kata beliau, orang di luaran sana penuh dengan kemaksiatan, bergelimang dengan kemaksiatan, tetap dijamin oleh Allah SWT rezekinya. Maka antum yang meninggalkan maksiat dalam rangka ketaatan, pasti Allah SWT jamin rezekinya antum. Tinggal antumnya, ya, harus ada sebab, ya, sebab. Ya, kalau pengen dapat rezeki ya ada sebab macam-macam. Di antaranya mungkin jualan online, ya nukang lah, apalagi ngurir lah, itu tadi. Toh sampai sekarang belum ada yang mati, ya enggak? Ada enggak kira-kira yang mati? Sampai yang pondok pesantren pun ada enggak antum terdengar kabar telah meninggal dunia santri di pondok pesantren karena kelaparan?
Ada ji, antum pernah terdengar pondok pesantren ada santrinya yang mati karena kelaparan, Mas Ujang? Belum pernah ya? Nah, itu contoh gambaran. Ya dah, belum ada terdengar kan? Dekati kan? Paling yang antum dengar mati tenggelam di laut, lagi rehla, mati tumbur mobil, mati apa lagi? Mati corona, covid, ya dah. Dengan berbagai macam penyakit. Tidak ada yang sebabnya dikarenakan telah meninggal 10 santri pondok tahfidzul Quran dikarenakan kelaparan. Nampaknya belum ada ya belum ada dengaran. Kalau ada masalahnya dibantu donasi, kasih beras, berarti kan nauzubillah dosa pula gitu kan. Anak panti asuhan yang tidak kati bapak, ada tidak yang mati kelaparan? Sampai saat ini belum kita dengar yang mati kelaparan. Kalau yang kelaparan ya banyak, kalau itu tadi yang kelaparan, yang mati kelaparan, pertanyaannya tuh yang mati kelaparan. Kalau yang kelaparan itu banyak. Jangankan anak pondok pesantren, jamaah pengajian ya, ikut ustadz pengajian belum kelar pengajian itu, belum dalu, itu pun hilang dari majelis. Nyari makan karena kelaparan ya. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.